Setelah sebelumnya diceritakan bagaimana Korra dan Gunnar mencari cara untuk melindungi desa mereka dari armada Komandan Noble dengan mengumpulkan beberapa pejuang pemberontak, orang-orang itu adalah Tarak, seorang pangeran yang terbuang karena wilayahnya telah dihancurkan oleh pasukan Motherwort. Lalu ada Nemesis, seorang ahli pedang dari bangsa perang yang telah membantai belasan perwira tinggi Motherwort bersama pasukan pengawalnya hanya untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Selanjutnya ada Jenderal Titus, seorang ahli strategi dan Jenderal Jenius kerajaan Motherwort yang membelot. Dan yang terakhir bergabung adalah Darian dan orang kepercayaannya yaitu Letnan Milius dari kelompok pemberontak Blood X yang dikenal sebagai kelompok pemberontak paling alot dalam hal menentang tirani kerajaan Motherwort. Bersama-sama, mereka melawan pasukan Komandan Noble yang menyergap mereka secara tiba-tiba setelah dijebak oleh para pemburu hadiah. Setelah bersusah payah dan bahkan Darian harus mengorbankan nyawanya, Korra akhirnya berhasil mengalahkan Komandan Noble dan meninggalkan tubuhnya yang tengah sekarat di tempat tersebut. Namun saat Korra dan para pejuang itu kembali ke planet Veld setelah memastikan kemenangan mereka, atau paling tidak itulah yang mereka yakini, mereka tidak tahu kalau Komandan Noble ternyata berhasil diselamatkan dan dipulihkan dari luka-lukanya oleh para dokter kerajaan. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, Komandan Noble akhirnya kembali mendapatkan kesadarannya dan hal pertama yang dia perintahkan kepada wakilnya adalah mengarahkan kapal mereka ke planet Veld untuk menangkap Scargiver atau Korra. Begitu mendapat perintah tersebut, wakil komandan itu pun segera melakukan kontak dengan unit yang sebelumnya standby di planet Veld dan memerintahkan para tentara itu untuk mempersiapkan kedatangan mereka dalam 5 hari. Yes, sir. All is on target. Di sini yang tidak dia ketahui, seluruh unit yang ada di sana sebenarnya sudah tewas dibantai oleh Korra dan hanya menyisakan satu orang prajurit muda yang akhirnya juga berganti pihak ke para warga desa. Dengan begitu, mereka pun akhirnya jadi mengetahui rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh armada Komandan Noble beberapa hari lagi. Sementara itu, Korra dan para pejuang yang telah sampai di planet Veld pun langsung memberikan kabar baik di mana mereka meyakini kalau Komandan Noble telah tewas di pertarungan sebelumnya dan berkata kalau warga desa tidak perlu lagi khawatir. Sayangnya bersamaan dengan itu, si prajurit muda memberitahukan info yang baru saja dia dapatkan di mana ternyata Komandan Noble berhasil selamat dan armadanya berencana untuk menyerang desa tersebut dalam 5 hari ke depan. Hagen, Yes. call your villagers. Let me talk to them. Okay. Mengetahui hal itu, Jenderal Titus pun segera meminta tetua desa untuk mengumpulkan seluruh warga karena artinya peperangan melawan armada Komandan Noble tidak bisa dihindari dan mereka harus segera bersiap untuk segala kemungkinan terburuk. We may all have to stand together. Tanpa banyak basa-basi, Jenderal Titus yang memang adalah seorang ahli strategi langsung menyusun rencana pertahanan dan meminta warga desa untuk saling bekerja sama. Laki-laki, perempuan, tidak terkecuali yang ngondek, diminta untuk mengambil peran demi mempertahankan desa mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan melatih warga desa dalam 5 hari itu untuk menggunakan senjata dan apapun yang bisa mereka gunakan karena mereka jelas membutuhkan sebanyak-banyaknya pasukan untuk melawan armada Komandan Noble. The work begins at dawn. Saat yang lain sedang beristirahat, Korra yang sudah mulai dekat dengan Gunnar akhirnya menceritakan tentang siapa dirinya yang sebenarnya, di mana kita lalu diperlihatkan cerita yang lebih detail tentang masa lalu Korra. Jadi dulu Korra sempat ditugaskan menjadi pengawal elit kerajaan yang ditunjuk langsung oleh ayah angkatnya yaitu Belisarius, di mana atas pengaruh sang putri, pandangan Raja Motherwort yang saat itu menjajah sana sini mulai berubah dan dia kemudian berencana untuk mengakhiri era ekspansi dengan menghancurkan kapal perang kerajaan secara simbolis.
Namun Jenderal Balisarius mempunyai pendapat lain karena dia ternyata tidak rela jika kerajaan harus mengakhiri kekuasaan yang telah susah payah dia bangun dengan menaklukkan begitu banyak planet. So dia pun merencanakan pemberontakan terhadap keluarga kerajaan dan memerintahkan Korra untuk menghabisi sang putri. Awalnya, Korra mengira kalau dia akan berada di bawah perlindungan ayah angkatnya setelah berhasil merebut tahta kerajaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana Korra malah dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai dalang atas pembunuhan keluarga kerajaan. Hal itu pun sekaligus menjelaskan alasan Korra menjadi buronan nomor 1 di kerajaan Motherworld, sehingga dia harus mengganti namanya dari Artelais menjadi Korra, dan sampai saat ini hanya beberapa orang saja yang mengetahui identitas aslinya. I fought my way to the shuttle. I felt the only way to honor her was to run. Balik ke cerita, warga desa akhirnya mulai melakukan persiapan dengan menjalankan rencana yang telah disusun oleh Jenderal Titus, di mana langkah pertamanya adalah mereka harus mengumpulkan hasil panen yang berharga di satu tempat untuk dijadikan sebagai tameng sekaligus alat negosiasi dengan Komandan Noble. Karena dia tahu kalau pasukan Komandan Noble juga masih membutuhkan suplai makanan untuk memenuhi kebutuhan logistik armada. Pekerjaan yang normalnya digarap dalam waktu beberapa minggu, kini harus mereka selesaikan hanya dalam waktu 3 hari, sehingga seluruh warga desa harus bekerja berkali-kali lebih keras dari biasanya. Setelah menyelesaikan tahap pertama, mereka lalu mulai membuat strategi pertahanan dengan menyusun hasil panen mereka menjadi tumpukan tepung gandum sebagai tameng untuk menahan peluru. Selain itu, Jenderal Titus juga membuat beberapa parit-parit untuk melakukan serangan mendadak jika negosiasi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan persiapan terakhirnya, mereka mulai mempersenjatai seluruh warga dengan berbagai senjata yang bisa mereka kumpulkan dari sisa-sisa unit tentara yang sebelumnya telah dihabisi oleh Korra. Sementara itu, Korra juga mempersiapkan pesawatnya yang sudah jogrok lama dan tidak pernah dia sentuh, dan menyembunyikannya untuk serangan kejutan. Malam harinya, sehari sebelum pasukan kerajaan yang dijadwalkan akan datang, Jenderal Titus mengusulkan agar rekan-rekan pejuang pemberontaknya menceritakan asal-usul masing-masing untuk menjalin kepercayaan di antara mereka. I'll go first. Untuk memulai, Jenderal Titus sendiri lalu menjelaskan latar belakangnya kepada mereka, di mana dulu dia dan pasukannya diperintahkan untuk membumi hanguskan sebuah wilayah yang ingin memerdekakan diri dari kerajaan Motherworld yang kemudian dia tolak. Namun sebagai konsekuensi atas keputusannya itu, dia kemudian dianggap sebagai pembangkang dan justru dihukum dengan melihat semua anak buahnya dieksekusi di depan matanya. For the surrender of my own. Not a day passes that I don't... Selanjutnya, Milius menceritakan tentang tempatnya berasal yang tidak jauh berbeda dengan planet Veld yang aman dan tentram, hingga armada pasukan kerajaan muncul dan mulai menjajah tempat tersebut, di mana semua orang lalu dijadikan pekerja paksa sementara mereka yang sudah tua dan terlalu lemah akan dieksekusi. Sampai suatu ketika, kelompok pemberontak Blood X muncul dan membebaskan kamp kerja paksa tempat Milius ditahan, dan sejak saat itulah dia kemudian bergabung dengan kelompok Blood X dan selalu bertarung bersama mereka untuk membebaskan wilayah yang berada di bawah kontrol kerajaan. Lalu giliran Nemesis, dulu leluhurnya adalah kaum yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk berperang. Sampai suatu saat mereka berniat untuk meninggalkan tradisi berperangnya dan menjadi nelayan di sebuah wilayah kecil. Tapi saat itulah pasukan kerajaan Motherworld datang dan membumi hanguskan hampir semua orang termasuk anaknya yang menjadi korban. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk kembali berperang dan mengganti tangannya sendiri dengan artefak kuno milik sukunya, di mana benda tersebut kemudian mampu membuatnya menggunakan pedang yang nyala-nyala dan menghabisi para pasukan kerajaan secara diam-diam. Yes, I will kill them.
Sementara itu, Tarak menceritakan kalau dia berasal dari sebuah kerajaan yang sebenarnya juga tidak pernah cari masalah dengan kerajaan Motherwood. Bahkan saat itu, sang raja alias ayahnya Tarak berusaha untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Motherwood untuk menghindari konflik. Tapi hal itu justru membuat raja tersebut tewas dan armada kerajaan Motherwood langsung menyerang kerajaan mereka. Melihat hal itu, ibunya memerintahkan Tarak untuk kabur demi menjaga garis keturunan kerajaan, sementara beliau memilih untuk gugur di tempat tersebut demi mempertahankan kehormatannya. Sejak saat itulah dia menjadi pelarian di planet antah berantah demi tugasnya untuk menjaga garis keturunan kerajaannya. But no more. When we finish here. Lalu saat giliran Korra, dia tidak menceritakan secara rinci tentang asal-usulnya dan hanya mengatakan kalau dia adalah seorang yatim piatu korban perang. Dia khawatir jika orang-orang mengetahui kalau dia adalah anak angkat Belisarius, sumber dari semua tirani, maka dia akan semakin tidak diterima oleh semua orang. The village is ready. We take them. Beralih ke pesawat induk kerajaan, diperlihatkan Komandan Noble yang sudah mulai pulih, kemudian langsung mengambil alih komando pesawat di mana dia lalu meminta anak buahnya menghubungi unitnya di Planet Veld untuk meminta update info dari sana. Namun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh karena dia tidak pernah melihat prajurit lain selain prajurit muda tersebut dan menduga kalau seluruh unitnya sebenarnya telah tewas. Jika hal itu benar terjadi, maka rencananya pun otomatis telah diketahui oleh Korra sehingga dia memutuskan untuk mempercepat kedatangannya ke tempat tersebut. Scargiver's among them. All set. Singkat cerita, pesawat induk kerajaan pun mulai terlihat memasuki orbit planet Veld yang mana hal itu membuat para warga langsung berlarian. Dari dalam pesawat, Komandan Noble juga melihat bagaimana para petani itu telah melakukan persiapan yang cukup cerdik dengan menumpuk tepung gandum yang dia butuhkan di antara rumah-rumah penduduk. Dia pun menyadari kalau hal itu sudah pasti adalah rencana yang dibuat Jenderal Titus karena tidak mungkin petani-petani itu mampu membuat strategi sampai ke level tersebut. Berdasarkan hal itu, Komandan Noble yang menyadari kalau dia harus meminimalisir kerusakan, kemudian terpaksa datang sendiri, mengerahkan artileri berat dan mengutus satu tim pasukan elit untuk diam-diam menculik wanita dan anak-anak yang niatnya akan dia gunakan sebagai tawanan. Sampai di sini, Korra secara terang-terangan menyambutnya di mana dia yang sudah mengetahui maksud kedatangan Komandan Noble ke sana adalah untuk menangkapnya, lalu melakukan negosiasi. Korra bersedia menuruti perintah Komandan Noble asalkan Komandan Noble akan membiarkan tempat tersebut. Tanpa Korra ketahui, Komandan Noble telah memerintahkan beberapa pasukannya dari belakang untuk menawan para wanita dan anak-anak. Different arrangement could be made, perhaps. However, if you refuse that longhouse, I'll be slaughtered by my men on the way. Disinilah Gunnar yang mengetahui rencana di balik Komandan Noble dan menilai bahwa salah besar mempercayai orang sepertinya. Dia justru mengambil senapan Korra yang kemudian dia gunakan untuk membunyikan lonceng alarm sebagai tanda perang dan saat itu juga salah seorang warga menembak salah satu pesawat milik Komandan Noble. Sampai di sini, Komandan Noble yang sudah paham betul strategi berperang justru langsung masuk ke dalam parit-parit di mana dia menghabisi semua orang yang berada di sana sehingga dia bisa kembali ke pesawat induk dengan aman. Di sisi lain, ternyata hal itulah yang menjadi tujuan dari Korra di mana dia mengambil pesawat yang sebelumnya dia sembunyikan dan memanfaatkan kekacauan itu untuk pura-pura menjadi salah satu di antara pesawat yang kembali ke pesawat induk. Dengan menggunakan bom asap, dia berpura-pura menjadi salah satu korban agar bisa langsung masuk ke hanggar emergency sehingga dia bisa menyusup ke dalam pesawat induk tersebut.
I'm gonna put you down into the main hangar. Sementara itu, di bawah, Jenderal Titus dan yang lainnya harus mati-matian menahan serangan pasukan Komandan Noble yang tersisa, sampai-sampai Nemesis yang harus berhadapan dengan pasukan elit pun harus mengorbankan dirinya untuk melindungi para wanita dan anak-anak. Sempat ada harapan saat semua orang menganggap bahwa mereka telah berhasil mengusir pasukan Komandan Noble, tapi mereka semua telah salah besar karena di belakang, sebelumnya Komandan Noble telah mengerahkan banyak pasukan dan artileri berat. Melihat hal itu, Milius, seorang letnan dari pasukan pemberontak Blood X yang tidak ingin tempat itu hancur, lalu berusaha berlari ke depan dan menembak artileri berat tersebut dari arah dekat menggunakan sebuah RPG. Tapi bahkan sampai di sini pun, gelombang ketiga dari pasukan Komandan Noble masih terus berdatangan. Merasa kalau mereka tidak akan mempunyai harapan, Jimmy yang dari awal hanya disetting untuk menjadi robot serabutan akhirnya muncul dengan mode tempur. Entah apa alasannya, tapi dia justru memihak para warga desa dan diperlihatkan dia mampu menghabisi seluruh pasukan musuh sendirian. Sementara itu, setelah Korra dan Gunner berhasil masuk ke dalam pesawat induk, saat ada kesempatan, mereka langsung menghabisi beberapa pasukan di sana, di mana mereka kemudian membagi tugas. Korra akan memasang bom waktu pada ruang mesin, sementara Gunnar akan kembali ke pesawat mereka untuk bersiap melarikan diri. Sialnya, aksinya justru ketahuan oleh salah seorang pasukan kerajaan yang bertugas di sana, di mana otomatis dia harus melumpuhkan pasukan tersebut yang membuat hal itu justru menjadi besar. Hingga akhirnya Komandan Noble pun menyadari bahwa Korra telah menyusup ke dalam pesawat induknya. Sampai di sini, Komandan Noble pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk meluluh lantahkan desa tersebut bersama dengan Gundam dan para pasukannya sendiri dan fokus untuk menangkap Korra yang telah menyusup di dalam pesawatnya tanpa dia sadari Korra telah memasang bom di ruang mesin pesawat induk tersebut. Kembali ke Korra dalam perjalanannya kembali ke pesawatnya untuk melarikan diri, dia sempat dihadang oleh beberapa pasukan elit kerajaan. Untungnya karena Vazen, dia sendirian masih mampu mengatasi beberapa pasukan elit dalam adu mekanik tersebut dan bahkan mengambil pedang milik mereka. Sampai akhirnya, Korra kembali dihadang oleh pasukan Noble sendiri dan bersamaan dengan itu, meriam utama kapal induk tersebut telah membidik ke arah desa dan bersiap untuk menembak. Namun yang terjadi adalah kapal induk itu pun akhirnya hancur setengah, di mana Korra yang masih berada di dalam terpaksa kembali harus meladeni tantangan dari Komandan Noble secara by one. Meskipun dia sempat dibuat kewalahan menahan serangan Komandan Noble dan hampir membuatnya tewas, namun kali ini berbeda karena saat dia sudah dalam keadaan tersudut, Gunnar membantunya dengan menusuk Komandan Noble dari belakang dan akhirnya kali ini dia benar-benar memastikan kalau Komandan Noble telah tewas.
Setelah berhasil menghabisi Komandan Noble, Korra bergegas masuk ke dalam pesawat Oplet seadanya bersama dengan Gunnar yang dalam kondisi kritis setelah terkena tembakan dari Komandan Noble untuk menjauh dari ledakan pesawat induk. Awalnya pesawat yang dia naiki sempat mengalami indet-indet trouble dan membuat pesawat tersebut mendarat secara mendadak. Namun berkat bantuan doa mertua dan zikir di dalam hatinya, Korra pun berhasil selamat dari insiden tersebut, meskipun sayangnya Gunnar yang justru tewas setelah mengalami luka yang cukup parah dan diogrok-ogrok di dalam pesawat. Di saat yang bersamaan, bala bantuan dari pasukan kelompok pemberontak Blood X tiba-tiba muncul untuk membantu membersihkan musuh-musuh yang tersisa di medan perang, di mana tidak membutuhkan waktu lama, mereka berhasil menghancurkan dominasi pertahanan Komandan Noble, hingga akhirnya mereka pun benar-benar memenangkan peperangan tersebut. It's Defra Blodax. Setelah semuanya berakhir, diperlihatkan Korra dan yang lainnya yang sedang melakukan upacara penghormatan kepada saudara mereka yang telah gugur di medan perang. Di kesempatan ini, Korra lalu menyampaikan permohonan maafnya dan jujur kepada mereka semua bahwa dia adalah Artelais, anak angkat dari Jenderal Besar Balisarius, dan tangannya lah yang telah menghabisi putri dari kerajaan Motherworld. You know that I'm Artelais. Namun Jenderal Titus yang mendengar hal itu langsung menyangkalnya dan berkata kalau Tuan Putri yang merupakan keajaiban tidak akan mati semudah itu, di mana hal itu menjadikan sebuah alasan yang pas untuk mereka semua bersatu dan mencari si Tuan Putri. Dan jikalau Korra setuju dengan hal itu, maka mereka bersedia berdiri bersamanya dan bahkan Jimmy. To find her and to fight. Dan itu juga menjadi akhir dari film part kedua, di mana seharusnya dari endingnya, film ketiganya masih ada pencarian Putri Isa. Namun itu pun masih belum jelas, dan kalau ada pun kemungkinan masih lama, masih tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi enjoy dengan yang ada aja dulu.